Setelah mendengarkan penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada Kamis 30 Mei 2024, Jumat 31 Mei 2024 DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang Rimzah dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Hadir di tempat rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya Allah selalu mendapat hubungan. Dan untuk hari ini Bapak Ibu, rapat akan dipimpin oleh wakil ketua yaitu Bapak Iza. Terima kasih Pak Duraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada paripurna ini pimpinan rapat memberikan waktu kepada keenam fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan terakhir 32 orang. Dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 tepat pukul 14.16 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan hidayah semata pada malam hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 30 Mei 2024. Hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Adapun sebagai juru bicara dan masing-masing fraksi, yang pertama
kesempatan saya akan berikan kepada fraksi dari PDI Perjuangan, kepada Saudari Amitia Ratnanggani Siradulita SS, dipersilakan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang. Dimulai dari PDI Perjuangan yang menyoroti pendapatan daerah Kota Malang di tahun 2023 sebesar 2,377 triliun, hanya terrealisasi sebesar 2,344 triliun. Fraksi PDI Perjuangan juga menyorot pendapatan asli daerah Kota Malang yang hanya terrealisasi sebesar 79% atau sebesar 792 miliar rupiah dari target 1 triliun rupiah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kota Malang tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh rasa optimisme serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutannya dalam menghantar esensi dan draft pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan sistematikas dari berikut: Romawi 1, pendahuluan; Romawi 2, pembahasan strategis; Romawi 3, program dan kebijakan daerah; Romawi 4, penutup. Romawi 1, pendahuluan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Maka sangat jelas bahwa kewajiban konstitusional yang diperkuat dengan berbagai aturan sebagai legal standing bisa menjelaskan bahwa forum ini harus bisa menjadi bahan evaluasi komprehensif, baik sebagai prosedur formal sekaligus menjadi instrumen tolok ukur tercapaian program, target, tujuan, kinerja, dan linearitas anggaran pada tahapan implementasinya di pos anggaran ini. Ini sudah dilakukan pemetaan, baik masalah internal berkaitan dengan manajerialitas, SDM, intensifikasi termasuk pemenuhan regulasi, sedangkan masalah eksternal berkaitan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat. Pertanyaan mendasarnya, jika permasalahannya sudah terklasifikasi, mengapa dalam beberapa tahun terakhir termasuk tahun anggaran 2023 target pencapaian masih tidak terpenuhi? Mohon penjelasan. 2, 3 terbaca. 4, retribusi daerah ditargetkan sebesar 55 miliar 19 juta 90.400 rupiah, realisasi sebesar 49 miliar 774 juta 180.383 rupiah atau hanya sebesar 90,47%, sehingga kurang target sebesar 5.244 juta 910.017 rupiah. Mohon penjelasan. 5 terbaca. 6, belanja pegawai dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 89,20% dari target belanja daerah sebesar
Rp902.814.123 menjadi sebesar Rp834.187.648.13. Mohon penjelasan. 7. Belanja barang dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,10% dari target belanja daerah sebesar Rp1.243.880.688.132 menjadi sebesar Rp1.140.440.753.995.8%. Mohon penjelasan. 8. Belanja hibah dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,3% dari target belanja daerah sebesar Rp177.941.111.960 menjadi sebesar Rp170.582.940.159. Mohon penjelasan. 9. Belanja bantuan sosial dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 56,82% dari target belanja daerah sebesar Rp21.498.110.000 menjadi sebesar Rp12.215.930.000. Mohon penjelasan. 10 terbaca. 11. Belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp17.468.110.733 hanya terrealisasi Rp2.854.349 atau sebesar 16,46%. Mohon penjelasan. 12 terbaca. 13. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2023 masih cukup besar sebesar Rp199.445.134 meskipun jauh lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp460.453.652.250.9. Mohon penjelasan. 14 terbaca. Romawi 3. Program dan kebijakan daerah. Terdapat berbagai program vital dan memiliki urgensi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat Kota Malang yang perlu terus didorong. Dan hal tersebut selalu menjadi catatan, di antaranya 1. Permasalahan kemiskinan Kota Malang juga belum memiliki signifikansi program dan kebijakan. Sebab pada tahun 2023 terdapat 37,78 ribu atau 4,26% warga Kota Malang kategori miskin, sehingga masih membutuhkan kerja-kerja konkret untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Mohon penjelasan. Terakhir 11 dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan Kota Malang tahun 2023 mengalami penurunan luar biasa sampai pada angka 0,11. Sementara dari fraksi PKB juga menyoroti tidak terrealisasinya target PAD Kota Malang di tahun 2023. Fraksi PKB juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemkot Malang sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah di tahun 2023. Ketika tidak dibutuhkan, dia tidak mau noyol-noyol, tidak mau pamer-pamer, dan tidak mau dipamer-pamerkan. Kedua, ketika dibutuhkan, apapun penghalang di depannya akan diterobos. Dalam perjuangan, ketika terjadi gesekan satu dengan yang lain, selalu berakhir dengan sama-sama puas. Usai melakukan serangan yang luar biasa, karena merasa sudah tidak lagi dibutuhkan oleh yang lain, sehingga dia kembali mundur selangkah untuk kembali tahu diri. Terpenting, walau kecil, bisa melahirkan generasi baru. Kedua, juga kata Pak Sekda, cintailah pekerjaan agar kita nyaman dalam bekerja, sehingga tidak banyak mengeluh dengan belajar pada filosofi BH seorang wanita.
Dia itu walaupun keseharian harus nyongko beban yang sangat berat, 2 pabrik susu, tapi tidak pernah mengeluh. Begitu selesai dilepas, dia tidak pernah merengut, malah ketawa-ketawa. Terakhir, untuk sahabat tercinta Ibu Rina yang hari ini insyaallah hari terakhir mengabdi di Kota Malang, karena pernah jadi mitra spesial saya di Komisi D, satu puisi khusus untuk beliau. Selama mendung masih bertebaran di atas sana, jangan salahkan air hujan turun membasahi bumi ini. Selama angin terus tiup berkencang, jangan salahkan dedaunan menguning mengotori bumi ini. Dan selama Bu Rina, senyummu masih bekar di hatiku, jangan salahkan aku untuk selalu merindukanmu. Selamat berlepas tugas, besok tak tunggu obat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang. Mudah-mudahan sampai yang poin 3 terakhir dapat tanggapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 31 Mei 2024, fraksi Kebangkitan Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang, Ketua Gus Ahmad Sulaiman MPD ditandatangani Gus Tembak. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Haji Rahmat Esos, dipersilakan. Fraksi PKS. Sedangkan pandangan umum fraksi PKS juga menyoroti pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang dinilai masih belum berjalan optimal dan rasio pendapatan asli daerah Kota Malang hanya sebesar 0,33%. Ikut paripurna memakai sepatu. Saat ketemu tersenyum malu-malu. Mari kita selalu membantu agar sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat Saudara staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Direktur BUMD dan jajarannya, yang terhormat para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang kami hormati Saudara Camat Sekota Malang, yang kami hormati rekan-rekan media cetak maupun elektronik dan hadirin yang berbahagia. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita haturkan puji syukur dari Tuhan Allah karena nikmat, limpahan rahmat, karunia dan ridhonya. Maka pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Malang, dan tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian badan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang. Dan kita juga ingat Ibu Rina mitra kami di Komisi A, semoga walaupun sudah pensiun tetap sehat selalu. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi kali ini, maka izinkan kami dari fraksi PKS untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam hantar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang, yaitu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada tanggal 30 Mei 2024 kemarin. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terhadap peran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dihantarkan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Malang kemarin memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hal yang cukup substansi lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan BPK yang dalam hal ini dapat menjadi materi sandingan terhadap materi realisasi pelaksanaan anggaran APBD tahun 2023. Terhadap seluruh materi tersebut di atas ditambah dengan pemaparan oleh BPK maupun tim ahli, maka fraksi PKS berkesimpulan bahwasannya pelaksanaan APBD tahun 2023 masih belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dari kajian dan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, maka kami dari fraksi PKS perlu menyampaikan meminta penjelasan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Pertama, indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat oleh rasio PAD pendapat asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Malang dapat dikatakan masih rendah. Rasio PAD pada realisasi APBD tahun 2003 hanya sebesar 0,33. Mau dijelaskan kendala langkah serta evaluasi pemerintah Kota Malang untuk dapat peningkatan rasio PAD. Rp277 atau sebesar 98,61% dari target. Namun realisasi PAD masih berada di 79% dari proyeksi atau sebesar 792.120.013.218 rupiah. Mohon penjelasan. Oleh karena itu, A, kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Malang sehingga realisasi PAD tidak sesuai dengan proyeksi target yang telah ditentukan. B, terobosan dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam penjelasan permasalahan tersebut. Hadirin Bapak dan Ibu, waktu kita dilantik pertama kali, masih ingat waktu dihadirkan KPK, Kota Malang itu bisa loh sampai 3 triliun. Harapannya impian waktu itu. Tapi mau capai 1 triliun berat. Kenapa? Perlu dijelaskan. 3 terbaca, 4 terbaca. 6. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa laba diberikan oleh pemerintah atau dividen atas penyertaan modal BUMD perlu dilakukan evaluasi dalam dokumen LRA Perumda Tubuh Aneka Usaha yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah tidak mencatatkan laba dan terus mengalami kerugian. Mohon penjelasan. A. Permasalahan yang terjadi sehingga Perumda Tunas bertahun-tahun terus mengalami kerugian. B. Upaya intervensi dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang. C. Strategi yang akan dilakukan selanjutnya dalam menumbuhkan produktivitas usaha Perumda Tunas. 7 terbaca, 8, 9 terbaca, hingga 11, nomor 12. Realisasi anggaran program penyelenggaraan jalan rehabilitasi jalan sebesar 125 miliar sepanjang tahun 2023 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan jalan rusak dan berlubang. Namun kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat terhadap jalan rusak dan berlubang yang masih bisa ditemui di beberapa titik di Kota Malang. Mohon penjelasan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya langsung ke 19. Evaluasi terhadap sinergitas penyelenggaraan Tantangan Heritage yang tidak sejalan dengan selaras antara Bapeda, Disporapar, dan Diskopinda diharapkan dapat disesuaikan dengan tujuan awal membangun kayu tangan heritage untuk menghidupkan wisata di bagian dalam kampung. Selain itu, pengelolaan kayu tangan dapat dilaksanakan oleh UPT khusus, termasuk berkaitan dengan aturan parkir di sepanjang koridor. Mohon penjelasan. Bapak Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat fraksi PKS DPD Kota Malang. Akhirnya kami mohon maaf apabila terhadap kesalahan hal yang bukan berkenan. Semoga Tuhan Allah senantiasa memudahkan meridhoi langkah-langkah kita. Merdeka! Salam satu jiwa. Kota Malang. Malang 31
Mei 2024, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Malang, Ketua Haji Bayu Rekso Haji AMD, ditandatangani dan stempel basah. Saudara Jemaah Yesus, selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudari Leni Teresiawati, silakan. Raya DPRD Kota Malang terhadap Perda Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang saya banggakan. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kota Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan. Untuk fraksi Gerindra menyoroti pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang mengalami penurunan dan hanya sebesar 6,07% dibanding tahun 2022 yang mencapai 6,32%. Fraksi Gerindra juga menyoroti target pendapatan asli daerah di tahun 2023 yang tidak mencapai target. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum sangat mulia ini dengan agenda menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pengolahan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan rancangan APBD yang kemungkinan dilakukan persetujuan oleh DPRD, mengesahkan oleh pemerintah pusat, menetapkan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan menata usahakan serta mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses laporan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, laporan pertanggungjawaban APBD menjadi acuan pemerintah daerah dalam menganalisis pendapatan, pengeluaran, belanja daerah, dan sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dalam tahapan pengelolaan APBD, aspek pengawasan menjadi strategi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. DPRD memiliki peran pengawasan dalam melaksanakan peraturan daerah dan APBD yang telah dibuat bersama dengan kepala daerah. Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhnya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing instansi mengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi uraian di atas, kami fraksi Gerindra
menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dilaporkan mengalami penurunan hanya tumbuh 6,7% dibandingkan tahun 2022 tumbuh sampai 6,32%. Untuk itu akan dijelaskan faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya penurunan tersebut. 2. Pendapatan daerah tahun 2023 hanya terrealisasi 2.344 miliar lebih dari target yang direncanakan sebesar 2.377 miliar lebih, di mana dari sektor pajak yang terrealisasi hanya 610 miliar lebih dari target sebesar 834 miliar lebih. Untuk itu, agar dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terjadinya penurunan tersebut. 3-11 terbacakan. 12. Dalam upaya menjadikan kredibilitas manajemen keuangan daerah Kota Malang, mohon dijelaskan sejauh mana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah Kota Malang sesuai neraca tahun 2022, di mana saldo piutang pendapatan sampai akhir tahun 2023, bagaimana proses penyelesaian berbagai piutang baik yang lancar maupun piutang macet, dan berapa piutang yang dapat ditarik kembali dan masuk ke kas daerah tahun 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat FM atas penerimaan penghargaan digital Award 2024 pada Senin 27 Mei 2024. Semoga sistem pemerintahan yang berbasis elektronik semakin maju dan terus berkembang. Demikian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni Setiawati. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Saudara Muhammad Arif Budiarso ST. Silakan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, perkenankanlah fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang. Serta tak lupa kami juga perlu menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan dan jajaran atas peran aktif yang telah diberikan, khususnya dalam proses-proses pembahasan dan rapat-rapat yang telah dilaksanakan. Harapan kami, semoga rapat paripurna pandangan umum fraksi ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara untuk fraksi Golkar mempertanyakan langkah strategis dari pemerintah Kota Malang ke depan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah sehingga tidak terjadi hal yang sama seperti tahun 2023 lalu. Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah Kota Malang dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang melalui perusahaan umum daerah milik Pemkot Malang. Agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tanggal 30 Mei 2024, fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Apresiasi terhadap prestasi kinerja pemerintah Kota Malang yang pertama dalam hal laporan keuangan telah meraih predikat WTT sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011
sampai tahun 2023 kemarin. Serta yang kedua, meraih penghargaan 10 terbaik nasional penghargaan Digital Government Award 2024, yakni penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dari Kemenpan RB. Semoga ke depan bisa mempertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Terima kasih Pak Sek sudah mengingatkan bagi kelewatan. Itu sangat penting karena suatu penghargaan bagi pemerintah Kota Malang yang diraihnya. Sekali lagi terima kasih. Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum sebagai berikut, yaitu sebanyak 12 poin, 1 dan 2, dan nanti 11-12 poin yang kami bacakan. Poin pertama, pengelolaan APBD tahun anggaran 2023 jika ditinjau dari presentasi rasio efisiensi keuangan daerah, di mana realisasi belanja daerah sebesar 2,596 triliun dibandingkan dengan pendapatan daerah sebesar 2,344 triliun rupiah atau sebesar 110,75%. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dari kenyataan tersebut terindikasi dalam kategori tidak efisien. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan PAD ke depan agar tidak mengalami hal yang sama, mengingat pada tahun anggaran 2022 juga dalam kategori tidak efisien. Mohon penjelasan. Poin kedua, jika mencermati realisasi pendapatan, maka patut diapresiasi atas beberapa jenis pendapatan yang mencapai bahkan melampaui targetnya, utamanya realisasi laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun demikian, masih ada beberapa jenis pendapatan PAD seperti pajak dan retribusi daerah yang realisasinya tidak mencapai target. Juga realisasi dana alokasi khusus kurang dari target. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih detail atas penyebab tidak terjadinya target dari beberapa jenis PAD dan dana transfer tersebut, dan serta bagaimana status kekurangan dana transfer tersebut, apakah masih menjadi hak daerah atau tidak. Mohon penjelasan. Poin 3 sampai poin 10 terbaca. Poin 11 terkait dengan penambahan penyertaan modal kepada perumda dan perseroda dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas operasional dan pelaksanaan program. Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan perubahan perda penyertaan modal awal untuk perumda Kubu Arta, Kubu Anika Usaha, dan perseroda Kubu Arta Sejahtera. Mohon tanggapan. Poin 12, penurunan besaran silpa tahun anggaran 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 260,827 miliar sekian, di mana silpa tahun 2023 sebesar 460,453 miliar sekian dan silpa tahun 2022 sebesar 199,626 miliar sekian. Hal ini relatif masih cukup besar. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah memang terjadi efisiensi anggaran ataukah ada kegagalan program atau kegiatan serta penyebab dan kendala pada program jika ada yang gagal dilaksanakan. Mohon penjelasan. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya, untuk ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2023
2023 menjadi bagian dari evaluasi kinerja kita semua guna kemajuan pembangunan Kota Malang di segala bidang. Semoga kerja keras kita semua dicatat menjadi amal baik serta senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2023. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata ataupun tulisan yang kurang berkenan, serta atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Banyak Demokrasi Indonesia, Saudara Haji Eko Hadi Purnomo SH, silakan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara fraksi Damai Demokrasi Indonesia menyoroti sejumlah permasalahan diantaranya kualitas SDM, masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan. Selain itu, fraksi Damai juga meminta penjelasan Pemkot atas tidak tercapainya pendapatan asli daerah Kota Malang di tahun 2023. Yang kami hormati saudaraku PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati staf ahli, asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan Daerah, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Malang, yang kami hormati pimpinan partai politik, perguruan tinggi, rekan-rekan media maupun elektronik, dan para hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan inayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kota Malang tahun 2023. Dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Salam sejahtera. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, hidayahnya sehingga kita dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam usaha mewujudkan harapan masyarakat Kota Malang tercinta. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Kami dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Malang. 1. Atas penghargaan terbaik pertama kategori penghargaan pembangunan daerah dan dari Presiden Jokowi dalam Musrifana. Kedua, penghargaan Top Digital Award sebagai penghargaan atas kemajuan dalam membenahi keamanan informasi, tata kelola, dan layanan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPB). Dan kami juga memberikan penghargaan terhadap Pansus dan pemerintah Kota Malang yang telah menyelesaikan Master Plan lalu lintas sebagai lalu lintas solusi dalam mengatasi kemacetan di eksis Kota Malang. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Setelah mempelajari dan mencermati Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang beserta kajian komprehensif dan analisa dokumentatif yang dihasilkan dari semua proses pembahasan baik dari tingkat komisi,
maupun tingkat fraksi, maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2023 antara lain: 1. Mengacu pada tema RKPD Kota Malang tahun 2023, yaitu peningkatan dan penataan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri, perdagangan dan jasa berbasis agro, sehingga pembangunan lebih dititik beratkan dan diarahkan kepada pencapaian penghapusan kemiskinan yang ekstrim, peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan pengangguran. Mohon penjelasan mengenai program pemerintah terkait RKPD tahun 2023 serta data kemiskinan Kota Malang. Berdasarkan target pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 2.377.889.254.705 sen dengan kontribusi kenaikan yang berasal dari peningkatan target PAD dan pendapatan transfer. Secara global target PAD telah mencapai 98,61%. Persentase tersebut dipacu karena adanya penurunan realisasi PAD pajak hingga mencapai 73,9%. Turunnya nilai PAD dari pajak daerah perlu dicermati lebih dalam dan faktor apa saja yang perlu dibenahi dan dioptimalkan guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Mengingat fungsi pajak pada satu sisi sebagai sumber penerimaan daerah dan di sisi lain mampu menghambat laju inflasi sebagai alat pendorong kegiatan ekspor. Mohon penjelasan. Adanya penurunan hasil pendapatan yang tidak sesuai dengan target dari setiap komponen pada kelompok-kelompok pendapatan semaksimal mungkin harus dihindari agar tidak menghambat proses pembiayaan dan pengeluaran publik. Dari fraksi PDI menanyakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Kota Malang mengingat pendapatan tersebut merupakan nyawa dari sebuah pemerintah. Mohon penjelasan. Mengenai permasalahan WTP yang telah dimulai pembangunannya hingga saat ini masih mengalami kendala AMDAL. Mohon penjelasannya terkait upaya Pemda Kota Malang mengenai WTP. Apresiasi kepada Pemda Kota Malang melalui OPD terkait dalam meningkatkan pendapatan pemanfaatan aset. 1. Dari distribusi penyewaan tanah sebesar 103,13%. 2. Hasil sewa BMD sebesar 110,36%. Hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar 86,26%. Namun harapan kami dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia masih bisa dioptimalkan dengan analisa program sertifikasi aset yang saat ini masih ada sertifikat sekitar 282 kasus aset yang bermasalah. Mohon penjelasan langkah-langkah Pemda Kota Malang dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. Mohon penjelasannya. Sesuai dengan analisa laporan realisasi Dinas Perhubungan mengenai kurangnya optimal pencapaian PAD yang hanya mencapai 87,67%, hal tersebut menjadi perhatian khusus bahwasanya tidak terrealisasinya PAD dari dinas terkait dikarenakan belum optimalnya pengelolaan parkir serta apakah semua titik-titik parkir telah benar masuk atau diterima, mengingat Kota Malang memiliki potensi parkir yang sangat tinggi. Menurut kajian infonya benar atau tidak itu bisa menghasilkan sampai 80 miliar. Namun penataan pengadaan PAD hanya berkisar 14,8 miliar. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pendapat umum fraksi Damai Demokrasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2023
Semoga berbagai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang menjadi indikator dan instrumen dalam upaya mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan fiskal serta sebagai acuan pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah dengan mengedepankan transparansi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuk agar langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan ini dapat membawa keberkahan bagi kemajuan Kota Malang. Semoga kerjasama dan koordinasi antara kita, antar fraksi di DPRD Kota Malang senantiasa diperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini sehingga rapat paripurna hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Usai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pimpinan secara resmi menutup rapat tersebut. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan, setelah mendengar pandangan umum ke-6 fraksi, pihaknya akan menyiapkan jawaban terhadap pandangan fraksi tersebut. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa secara umum ada regulasi atau ketentuan yang menjadi patokan dalam pencapaian tersebut. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 tepat pukul 15.23 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya akan ditutup. PJ Wali Kota Malang menjelaskan, dari penjelasan yang disampaikan pada paripurna sebelumnya, ada beberapa target yang terrealisasi dan terlampaui dan ada juga yang kurang. Untuk itu dari kekurangan yang dipertanyakan oleh fraksi, pihaknya telah menyiapkan jawaban yang menjadi sorotan 6 fraksi tersebut. Seperti kemarin yang saya sampaikan dalam laporan untuk pertanggungjawaban APBD 2023, memang ada beberapa target yang terrealisasi, ada yang melampaui, ada juga yang kurang. Nah ini yang kurang-kurang ini rata-rata dipertanyakan oleh semua fraksi. Tapi kita sudah siap jawaban kenapa ini kurang, kenapa ini tidak memenuhi target, kenapa juga yang melampaui. Itu juga sudah ada jawabannya. Seperti kemarin secara umum juga saya sampaikan bahwa ini ada alasan, ada ketentuan, regulasi yang memang menjadi patokan kita akhirnya capaian tersebut. Termasuk juga kita ada efisiensi juga, ya itu juga terkait dengan Silpa yang tahun 2000 kemarin sampai 400 miliar, sekarang kita kan di bawah 200. Nanti kita akan jawab dalam jawaban terkait dengan pandangan umum jawaban terkait dengan penanganan. Pak PJ, ada dorongan supaya PAD ditingkatkan, Pak? Ada, pasti. Bahkan tadi fraksi PKS mengatakan potensinya bisa sampai 3 triliun kayak gitu. Strateginya gimana Pak nanti? Kemarin itu kan ada beberapa regulasi yang akhirnya kita tidak mencapai target terkait dengan mulai dari ketentuan, ya alhamdulillah nanti 2025 itu kita akan insya Allah akan lebih besar daripada terkait dengan realisasi, targetnya juga akan kita tetapkan lebih tinggi dari 25 karena adalah dasar regulasi yang bisa kita mencapai target tersebut. Tadi ada bagi hasil yang dulu kewenangannya provinsi bisa masuk ke kota, kota dan kabupaten. Hal seperti itu nanti bisa mencapai target yang lebih besar. Ya, tapi secara rinci nanti dalam jawaban wali kota terkait dengan pandangan hari ini. Optimis 1 triliun mungkin Pak? Iya. Insya Allah optimis. Kalau 2025 kita optimis dari 1 triliun. Pak, ada saran UPT kali tangan dari PKS gimana? Ya nanti kita kaji, ya kita kaji. Ada beberapa hal yang memang dari usulan-usulan dari fraksi-fraksi itu baik semua. Nanti kita akan kaji. Kita akan ada kesempatan untuk waktu untuk menjawab terkait dengan pandangan ini.
Baca rangkuman karena tadi ada beberapa fraksi yang rangkumannya sama. Yang pertama terkait pekerjaan rumah yang selalu sama setiap tahunnya. Yang pertama terkait realisasi PAD itu sekarang di angka 792 miliar, yang dimana target awal itu 1,1 T. Jadi ada kekurangan yang memang signifikan, yang dimana itu juga kami tanyakan di beberapa fraksi tadi. Lalu yang kedua terkait yang bagus di sini adalah realisasi pendapatan 2,3 T itu dengan asumsi 98% syaratnya. Lalu kekurangan cangkupan APBD terkait juga masalah PAD tadi 792 itu adalah yang paling optimal dirasa terkait pajak daerah, yang dimana ada 830 M yang ditargetkan tapi yang realisasi cuma 610 M. Lalu terkait realisasi belanja daerah, di beberapa fraksi tadi juga menyampaikan sebetulnya 2,8 T tapi cuman yang terserap 2,59 T. Jadi ada silpas sekitar 190 atau 119 M, yang dimana juga kami tanyakan juga terkait itu karena apa? Karena dirasa keterlambatan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang itu menjadi pekerjaan rumah setiap tahunnya. Maka dari itu kami selaku di lembaga DPRD Kota Malang selalu mendorong terkait masalah realisasi yang harus targetnya itu mepet-mepet sampai ke bawah 80%. Jadi itu. Terus terkait kebijakan dan program daerah. Kenapa? Permasalahannya juga sama, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Terkait kemiskinan tadi di beberapa fraksi juga disampaikan adanya program kebijakan yang tahun 2023 ini masih terdapat 37.000 atau sekitar 4,2% warga Kota Malang yang masih di dalam kategori miskin. Nah, itu juga menjadi penghambat juga. Lalu pengangguran di tahun 2023 juga masih ada 31.000 masih tergolong pengangguran di Kota Malang. Maka dari itu kami dari beberapa fraksi tadi juga menyampaikan terus mendorong juga agar program peningkatan pendapatan ini juga bisa lebih fokus di titik-titik yang dimana adalah titik-titik daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan maupun pengangguran di Kota Malang. Nah, kalau regulasi yang seperti apa sebetulnya kan dari pemerintah Kota Malang yang lebih paham. Kami di sini tugasnya hanya sebagai kontrol supaya hal-hal yang kiranya bisa baik juga di masyarakat, juga baik di pemerintah Kota Malang, kami mendorong itu. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.